Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Busmayaril selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok, dan teman-teman semua yang sudah berkenan menyaksikan video dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas keberkahan nikmat dari Allah, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan yang kedua, tak lupa sholat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Fatawati dengan nomor pokok mahasiswa 2211080037. Saya merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam yang sekarang berada di semester 4. Nah, teman-teman, di sini saya akan menayangkan video berupa sesi konseling kelompok yang saya lakukan bersama teman-teman sebaya. Bagaimana videonya? Teman-teman bisa saksikan dalam video berikut ini. Stay tune, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Kok kayaknya lusuh banget ya habis dari kampus ya? Iya. Pantes ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman karena sudah bersedia hadir dalam sesi konseling kelompok kita pada sore hari ini. Ya, jadi teman-teman ini udah nyaman belum nih sama tempat duduknya masing-masing? Sudah. Ya, baik. Ya teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, karena kita juga masih di awal ya, boleh kita berdoa dulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, karena di sini kita belum saling mengenal ya. Teman-teman juga belum tahu saya juga belum tahu teman-teman ini siapa dan dari mana. Boleh ya kita perkenalan dulu, mulai dari saya. Ya, perkenalkan, nama saya Evi Fatmawati. Saya salah satu mahasiswi program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, asal saya dari Belitang BK 0. Nah, di sini saya ngekos di Jalan Pulau Bawean 2. Di kos Anggunan di nomor 14. Nah, teman-teman nanti kalau berkenan mungkin bisa lagi ya main-main ke sini. Ya. Karena saya belum mengenal teman-teman, boleh nih dari Mbak ini dulu perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Suantika. Saya dari UIN Raden Intan Lampung juga, tapi prodinya PP. Saya dari Siti Agung. PP ya Mbak ya? Iya, itu sambung. Lanjut Mbak. Iya, perkenalkan nama saya Diana Mania, saya dari Tiga. Kemudian saya kuliah di UIN ini, juga prodi bahasa Inggris. Semester berapa Mbak? Semester 4. Berarti sama ya kita. Lanjut Mbak, boleh? Oke, perkenalkan nama saya Anissa dari kuliah prodi hukum. Mbak boleh dilanjut? Perkenalkan nama saya Dika dari prodi HTN dari UIN Raden Intan Lampung semester 2. Asalnya dari mana Mbak? Dari Timur Blitar. Oh, berarti sama ya kita. Ya. Lanjut Mbak boleh? Perkenalkan, nama saya Amira. Saya kuliahnya di UT, terus tinggalnya di Bandar Lampung. Oh, baik. Ya teman-teman, karena kita sudah saling mengenal nih, teman-teman sudah mengenal saya juga sudah mengenal teman-teman. Nah, boleh dong untuk kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita boleh ice breaking dulu. Nanti kalau saya bilang tepuk tangan 1, teman-teman tepuk 1. Cuman kalau saya bilang tepuk 1, teman-teman nggak tepuk. Begitu selanjutnya kayak tepuk tangan 2, itu teman-teman tepuk 2. Pokoknya kalau nggak ada kata tangan itu nggak tepuk ya. Oh, iya. Boleh. Kita mulai ya. Iya, Kak.
Tepuk tangan 3. Tepuk 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 2. Ya, lagi-lagi yuk. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Ya, kita boleh lagi next nih untuk melatih kefokusan dari teman-teman ya. Tepuk tangan 5. Tepuk 5. Salah. Yuk, tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 4. Yuk, tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk 5. Yuk, lagi-lagi kita coba lagi. Yuk, tepuk tangan 1. Tepuk 2. Enggak. Ya kan nggak tahu. Lagi-lagi kita coba satu kali lagi ya teman-teman. Iya, Kak. Ya, tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk 1. Ya, siapa boleh kita ya. Baik teman-teman, di sini saya mau tanya, teman-teman di sini sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok belum ya? Belum. Jadi belum tahu ya apa itu sesi konseling kelompok? Belum. Ya baik. Saya jelaskan untuk sesi konseling kelompok itu apa sih dan apa saja yang harus kita taati di dalamnya. Jadi sesi konseling kelompok itu merupakan upaya atau proses pemberian bantuan oleh seseorang ahli atau konselor kepada orang yang mengalami masalah atau konseli atau anggota kelompok melalui bina kelompok. Makanya disebut sesi konseling kelompok. Ya teman-teman, di dalam sesi konseling kelompok itu juga terdapat asas-asas yang harus teman-teman taati atau teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, untuk asas yang pertama di asas kerahasiaan, jadi teman-teman di sini bebas mengutarakan permasalahan yang teman-teman punya tanpa khawatir permasalahan tersebut akan terbongkar atau diketahui oleh banyak orang ya. Kemudian yang kedua untuk asas keterbukaan, jadi di sini teman-teman bebas terbuka mengutarakan permasalahannya agar permasalahan yang teman-teman hadapi juga bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman datang ke sini tanpa paksaan ya, gitu. Jadi memang sukarela. Nah, dalam sesi konseling kelompok juga ada waktunya nih teman-teman. Waktunya hanya 45 sampai 60 menit gitu ya. Untuk waktu dan asas-asas yang sudah saya sebutkan, apakah teman-teman di sini berkenan? Berkenan. Ya, baik teman-teman, karena tadi kan kita sudah nih dari awal kita sudah perkenalan, kita sudah ice breaking, kemudian tadi juga kita sudah sepakat ya atas asas-asas dan waktunya dalam sesi kelompok, sesi konseling kelompok kita pada sore hari ini. Nah, boleh nih sekarang teman-teman utarakan permasalahan atau kondisi yang sedang teman-teman rasain nih, boleh nih kita diskusikan pada sesi kelompok kita pada sore hari ini. Boleh mulai dari Mbak Amira dulu. Mungkin lebih ke pertemanan sih Kak, karena kan kita juga memahami sifatnya kan, nanti dia nggak bisa marah-marah, nggak memahami kita gitu, jadi dia lebih ke egois. Oh, jadi teman-teman perkuliahannya pada egois nih, jadi Mbak Amira bingung gitu ya. Boleh lanjut, Mbak? Ini Kak, itu males belajar Kak. Kayak ngajarin tugas tuh belajar tuh males, sangat mager. Apalagi kalau udah buka TikTok, buka sosmed yang lain itu tuh lagi jadi males Kak ngajarin tugas. Jadi permasalahannya ini ya, motivasi belajarnya kurang ya. Ya boleh Mbak dilanjut. Kurang percaya diri Kak. Kenapa tuh? Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa berbicara di depan banyak orang gitu. Public speakingnya kurang. Boleh Mbak dilanjut.
Ya, saya itu Kak, mau sekolah. Iya Kak, karena di rumah itu nggak enak gitu Kak. Jadi nggak ini ya, kayak males nih, kayak mau berangkat buat menuntut ilmu tuh males ya. Ya Mbak, boleh dilanjut? Apa sih tentang apa nilai Kak? Gitu. Kenapa tuh kok setting tentang nilai? Karena kan bisa nilainya kita kan nggak tahu gimana baik apa enggak, terus kalau kita belajar juga kan kadang malah Oh gitu. Nah ya teman-teman, karena tadi kan nih teman-teman juga sudah mengutarakan permasalahan yang teman-teman punya. Nah, saya simpulkan, jadi permasalahan teman-teman ini terkait gaya belajar ya. Jadi gaya belajar teman-teman yang kayak kurang efektif. Jadi tadi ada yang mengatakan di kelas itu susah banget untuk kayak percaya diri tuh kalau presentasi. Terus tadi semuanya juga malas belajar. Terus Mbak tadi juga overthinking ya sama dunia pertemanan di sekolah maupun di perkuliahan. Terus tadi juga Mbak Sulan juga tentang ya overthinking tentang nilai. Mbak juga tadi kan terkait rasa malas ya. Jadi memang teman-teman kita ambil itunya untuk gimana sih nih caranya untuk kita meningkatkan gaya belajar kita nih supaya lebih bagus lagi. Nah karena tadi sudah kita tentukan ya untuk Mbak Anissa, boleh diceritakan lebih detail lagi Mbak permasalahannya? ya kalau saya tuh nggak pede gitu ya, grogi lah, nggak bisa lihat banyak orang gitu, malu, nggak pede gitu. Berbicara di depan orang ya, gitu. Iya. Jadi memang kayak kalau dihadapkan banyak kayak tentang hal yang ramai gitu, Iya. suka grogi ya Mbak ya. Kalau Mbak boleh overthinking kayak terkait nilai itu tentang apa aja sih? Kayak kenapa bisa muncul hal-hal yang seperti itu? Mungkin karena teman-teman nilainya terus itu bagus loh, aku udah gitu, jadi kita takut kalau nilainya di bawah rata-rata banget gitu. Kalau untuk menjalani kayak umpama presentasi atau gimana gitu sudah maksimal? Sama ada sebelum percaya diri. Karena tadi dari Mbak Anissa sama Mbak Sulan juga sudah menceritakan nih kayak lebih detail permasalahan mereka. Boleh nih teman-teman utarakan penyebabnya apa nih kira-kira kok bisa gitu Mbak Anissa dan Mbak Sulan seperti itu gitu. Boleh dari Mbak Mira dulu? Mungkin lebih, kan sekarang canggih ya Kak, apalagi ada gadget gitu. Mungkin lebih sering buka gadget jadi kayak lebih males gitu. Bukannya buat sharing-sharing tapi nggak kayak buat ya gitu. Jadi harus banyak literasi ya. Lanjut buat Mbak Yuni kan? Sama aja sih Kak, kayak Mbak Anila tadi, itu gadgetnya dikurangin. Karena kan kalau kita belajar terus sambil scroll-scroll gitu kan jadi males. Boleh dilanjut ke Mbak Anissa? Mungkin dari saya sendiri kurang menguasai apa yang mau dibicarakan gitu. Jadi penyebabnya memang ini ya kurang menguasai apa yang ingin dipresentasikan, apa yang ingin disampaikan. Ayo Mbak boleh dilanjut? Ya mungkin karena lingkungannya, kan kadang kalau belajar itu kan harus butuh kefokusan tuh. Nah kalau misalnya lingkungannya nggak baik, mengganggu kan itu susah juga buat itu. Boleh Mbak dilanjut? Kalau saya mungkin karena kurang wawasan gitu kan, jadi grogi kalau mau menceritakan. Oh gitu, ya baik-baik. Untuk penyebab yang teman-teman utarakan tadi mulai dari Mbak Mira sampai Mbak Sula itu semuanya benar ya. Good job buat teman-teman. Tadi mulai Mbak Amit tadi menyampaikan bahwasanya ya teknologi itu sangat berpengaruh ya terhadap gaya belajar kita. Padahal kan seharusnya kita juga harus memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Umpama kita melihat kayak tutorial-tutorial untuk gaya belajar atau gaya presentasi atau terkait public speaking yang bagus. Kemudian tadi juga Mbak Yuni kan tadi juga setuju ya Mbak sama ini mungkin karena kebanyakan dari kita itu main gadget, kadang tuh kayak mengerjakan tugasnya berapa persen, main HP-nya bisa 1 jam. Tadi juga
Mbak Anissa juga bilang kan bahwasannya memang teknologi juga sangat mempengaruhi ya gitu. Kemudian tadi Mbak Nadia juga bilang bahwasannya kayak lingkungan kita itu memang sangat mempengaruhi terkait gaya belajar kita, kemudian prestasi kita, bagaimana kegiatan kita sehari-hari. Karena kan memang kita di sini juga mayoritas ngekos ya, jadi untuk itunya kesehariannya mungkin banyak berinteraksi dengan teman-teman gitu. Kemudian tadi Mbak Sulan juga mengatakan kayak kita minim literasi, jadi kita juga harus perbanyak wawasan gitu. Nah, karena tadi kan teman-teman sudah tahu nih penyebabnya apa, kita sudah saling berdiskusi, sudah saling menyampaikan isi pikiran kita masing-masing terkait penyebabnya apa sih gitu. Nah, sekarang teman-teman boleh nih mengutarakan solusi yang teman-teman punya gitu. Boleh mulai dari Mbak Sulantika dulu. Oh ya, mungkin Baik. sebelum kita presentasi atau maju atau tampil di depan banyak orang, baiknya latihan dulu, kalau enggak menguasai dulu materi apa yang mau disampaikan. Baik, job. Boleh untuk Mbak Amira? Mungkin lebih dari diri sendiri sih. Kalau kita tuh harus menghadapi nih rasa takut, semakin kita takut semakin kita nggak bisa gitu. Makanya kita harus kayak di depan nih, anggap aja kan banyak ya yang anggap itu orang-orang itu kayak nggak ada, tapi kan kita tetap Iya, gitu. betul. Mungkin lebih kayak gitu aja. Ya mungkin kalau dari saya, kita kayak kan kita kurang percaya diri kalau lagi di depan kelas gitu, mungkin bisa ikut seminar gitu, belajar public speaking gitu kan, banyak tuh seminar sekarang gitu. Boleh dari Mbak Sulantika? Mungkin bisa memperbanyak literasi karena Iya, karena literasi itu kan sumber pengetahuan ya Mbak. jadi penting banget kan buat kita lebih percaya diri gitu. Ya boleh untuk Mbak Yunika. Ini Kak, kalau dari saya kayak menambah relasi, kayak ikut-ikut organisasi biar kita dapat percaya diri. Kayak ngomong kan biasanya organisasi kan banyak anggotanya, jadi lebih pede lagi soal gitu. Baik, untuk solusi dari teman-teman ini bagus semua ya. Tadi mulai dari Mbak Amira tadi mengatakan bahwa kita harus percaya nih bahwasannya diri kita ini bisa. Jadi mungkin di depan kita tuh orang-orangnya itu banyak ya, ramai, tapi kita harus beranggapan bahwasanya mungkin bisa dicoba, bahwasanya itu nggak ada gitu. Jadi kita bisa lebih bisa lebih rileks lagi gitu dalam menghadapi presentasi atau kepercayaan diri gitu. Jadi gaya belajarnya teman-teman juga harus disesuaikan. Mungkin menurut teman-teman kurang dalam segi apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar untuk kita fokus dulu pada diri kita sendiri itu maunya bagaimana. Kemudian tadi Mbak Nadia juga bilang kita bisa ikut seminar atau webinar terkait public speaking atau kemampuan yang lain. Kemudian tadi Mbak Sulantika juga bilang kita juga harus perbanyak literasi ya teman-teman. Karena buku itu kan jendela ilmu, lewat buku juga kita bisa menjelajahi dunia gitu. Kemudian tadi Mbak Yunika juga bilang bersosialisasi, mungkin kita juga bisa ikut kayak organisasi atau kepanitiaan yang bisa kayak mengasah terkait kemampuan kita dalam menjadi leadership atau apapun itu. Ya, kemudian tadi juga Mbak Anissa mengatakan sebelum kita presentasi kita bisa mengatasi dengan kita belajar dulu nih materi apa saja yang akan disampaikan, poin per poin yang akan disampaikan itu bagaimana. Nah begitu ya tambahan dari saya teman-teman. Nah untuk teman-teman ada nggak nih kesan-pesannya selama kita melakukan sesi konseling ini? Alhamdulillah ya Kak, kita jadi bisa ngerti gitu, yang tadinya nggak percaya diri bisa tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Ada lagi?
Ini sih Kak pesannya itu buat yang tadi yang nggak percaya diri itu bisa diterapin. Ya Mbak Anissa. Good job ya teman-teman. Semoga teman-teman yang mempunyai masalah bisa mulai dicoba untuk menerapkan dari saran-saran yang sudah teman-teman kita tadi sampaikan atau sudah kita diskusikan. Nah, karena mengingat waktu kita yang sudah kita sepakati tadi sudah habis dan sudah selesai, boleh teman-teman kita akhiri sesi konseling ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah baik teman-teman, karena sesi konseling kita pada sore hari ini sudah selesai, dan apabila nanti teman-teman ada kendala atau ada kondisi atau ada sebuah permasalahan yang tidak dapat teman-teman atasi dan butuh kita untuk mendiskusikannya secara bersama-sama, teman-teman boleh hubungi saya kembali. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Nah, selesai sudah video sesi konseling kelompok yang saya lakukan bersama teman-teman sebaya. Saya haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Busmayaril MED selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok, dan teman-teman semua yang sudah berkenan memberikan dukungan dan menonton video dari saya. Saya Evi Fatmawati, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya juga menyampaikan ucapan maaf apabila dalam pembuatan video ini masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Oh iya, sebelum saya tutup, saya ada pantun. Umur kakek sudah tua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video guys. Bye bye.